Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menerangkan tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu sama seperti tumbuhan, yaitu dibagi menjadi dua macam. Ada perkembangbiakan generatif dan ada pula perkembangbiakan vegetatif. Namun untuk kesempatan kali ini Ustadzah akan menerangkan tentang perkembangbiakan generatif. Kita mulai ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena bertemunya sel kelamin jantan dan betina pada hewan. Bisa disebut juga sama seperti perkembangbiakan tumbuhan, bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Nah, untuk sel kelamin jantan pada hewan disebut sperma, sedangkan sel kelamin betina pada hewan disebut ovum atau sel telur. Jadi kalau Ustadzah menyebutkan ovum tidak perlu bingung ya, karena ovum itu sama dengan sel telur. Sel sperma sendiri dihasilkan oleh testis, sedangkan ovum atau sel telur pada sel kelamin betina hewan itu dihasilkan oleh ovarium. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Macam-macam perkembangbiakan generatif. Ada 3 jenis perkembangbiakan generatif, yaitu yang pertama ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Apakah itu? Kita akan ulas satu persatu ya. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu, tidak berdaun telinga, bernafas dengan paru-paru, dan calon bayi mendapatkan makanan dari dalam telur. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, itik, penyu, kupu-kupu, angsa, dan lain-lain. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Nah, telur tersebut dapat berkembang menjadi individu baru jika dibuahi oleh sel sperma. Pertemuan antara sel sperma dan ovum tersebut disebut pembuahan. Nah, di sini Ustadzah akan jelaskan macam-macam pembuahan. Pembuahan secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pembuahan internal dan yang kedua pembuahan eksternal. Apa itu bedanya? Nah, di sini pembuahan internal adalah pembuahan sel telur oleh sel jantan saat telur berada di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang pembuahannya internal yaitu burung, ayam, itik, dan angsa. Sedangkan pembuahan eksternal itu sendiri adalah pembuahan sel telur oleh sel jantan saat telur berada di luar tubuh induknya. Contohnya ada katak dan ikan mas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembuahan internal itu adalah pembuahan di dalam sel telurnya. Sedangkan, maksudnya pembuahan internal itu adalah pembuahan di dalam tubuh induknya. Sedangkan pembuahan eksternal itu adalah pembuahan di luar tubuh induk. Begitu saja ya. Kemudian kita lanjutkan hewan vivipar. Apa itu hewan vivipar? Hewan vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu kebalikan dari ovipar ya. Untuk vivipar yang pertama adalah memiliki kelenjar susu. Karena berkembang biak dengan melahirkan otomatis akan menyusui anaknya, sehingga hewan vivipar memiliki kelenjar susu. Yang kedua, berdaun telinga. Hewan vivipar memiliki daun telinga, tidak seperti hewan ovipar. Kemudian yang ketiga, sama-sama bernafas dengan paru-paru. Kemudian memiliki rahim
dan calon bayi mendapatkan makanan dari plasenta induknya. Contoh hewan vivipar yaitu gajah, sapi, kambing, kucing, unta, ikan paus, ikan lumba-lumba, singa laut, dan lain sebagainya. Nah, di sini perkembangbiakan hewan secara vivipar hanya dilakukan oleh hewan bangsa mamalia. Hewan bangsa mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Hewan bangsa mamalia itu ada yang hidup di darat, di air, bahkan ada yang di udara. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat antara lain yang seperti kita tahu ya, ada sapi, ada gajah, ada harimau, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan mamalia yang hidup di air ada paus, lumba-lumba ya. Sedangkan ada singa laut juga. Sedangkan yang ada hewan mamalia yang hidupnya di udara yaitu kelelawar. Itu ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah hewan ovovivipar. Apa itu hewan ovovivipar? Berikut keterangannya. Hewan ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya apa ini? Nah, untuk ovovivipar sendiri, embrio pada hewan ini berkembang biak itu di dalam telur yang masih berada di dalam induknya. Nah, telur-telur yang sudah cukup umur akan menetas dan embrio itu nantinya akan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, yaitu ular piton, kuda laut, hiu, pari, dan kadal. Begitu ya. Demikian penjelasan dari Ustadzah, semoga mudah dipahami. Selamat belajar semuanya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.